Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Doa kita pada hari ini akan bersama dengan Suster Maria Wigberta PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Malang, Jawa Timur. Permenungan akan dibawakan dan disiapkan oleh Suster Maria Dominik PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, syukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu bagi kami yang kami terima dengan cuma-cuma. Kami mohon anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalani hari-hari hidup kami, dan berikanlah kami kerendahan hati, agar selalu menyadari segala keterbatasan diri kami, dan selalu mencari pengampunan-Mu, agar kelak kami boleh mengalami keselamatan daripada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai ayat 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat,
kamu semua akan binasa atas cara demikian? Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang dosa dan penderitaan, dan juga ada kisah pohon ara yang tidak berbuah, yaitu perumpamaan yang dijelaskan Yesus kepada kita. Dalam kehidupan harian kita yang kita jalani, di mana berada bersama sesama saudara yang ada di sekitar lingkungan masyarakat kita, lingkungan pekerjaan kita, dan di mana saja kita berada, terkadang kita memiliki anggapan bahwa sesama kita yang mengalami musibah atau mengalami penderitaan, entah itu karena sakit ataupun penderitaan-penderitaan lainnya, merupakan akibat dari dosa-dosa mereka atau kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Namun dalam Injil tadi kita dengan jelas mendengar bahwa Yesus mengatakan tidak. Karena semua kita adalah orang berdosa, semua kita memiliki kelemahan, namun terkadang kita jarang melihat dalam diri kita akan kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Kita lebih sering melihatnya itu di dalam diri sesama-sesama kita. Pada hari ini Yesus mengajak kita untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Maka demikian, sekalipun kita ini adalah manusia yang lemah dan berdosa, yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa-dosa kita, tetapi Yesus meminta kita untuk tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, untuk senantiasa datang kepadanya, memohon pengampunan dan bertobat. Jika kita senantiasa memohon pengampunan dari Tuhan, maka kelak kita akan diselamatkan. Maka dari itu, marilah dalam kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita senantiasa datang kepada Tuhan untuk menerima pengampunan dan juga bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Karena di mana kita datang, maka kemurahan, kerahiman Tuhan akan nyata kita alami dan kita akan diselamatkan di akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kita, ya Bapa, berkatilah para pemimpin kami agar selalu dengan jujur, adil, dan bijaksana dalam memimpin negara kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang berdosa, ya Bapa, kami mohon sentuhlah hati kami, agar kami selalu menyadari akan keberdosaan kami dan mau bertobat dari segala kelemahan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pelaku kejahatan, ya Bapa, ampunilah dan sadarkanlah para pelaku kejahatan, agar mereka boleh kembali ke jalan yang benar dan tidak kembali lagi melakukan kejahatan yang dapat merugikan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Mari kita menyampaikan doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir dan menyapa setiap hati.